Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 060203250889, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena inkar al-sunnah. Pengertian inkar al-sunnah. Inkar al-sunnah adalah kelompok yang menolak sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam. As-Safai membagi mereka menjadi 3 golongan. Yang pertama, menolak sunnah secara total. Yang kedua, menerima sunnah hanya bila sesuai dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, menerima hanya hadis mutawatir. Kelompok pertama merupakan bentuk inkar al-sunnah yang sebenarnya. Sedangkan kelompok kedua dan ketiga masih mengakui sebagian sunnah, meski dengan syarat. Penolakan mereka sering didasarkan pada kesan bahwa sebagian hadis bertentangan dengan Al-Quran. Padahal perbedaan itu dapat diselesaikan melalui penelitian sanad dan matan. Sebagian pemikir modern juga membedakan antara sunnah sebagai tradisi kenabian dan hadis sebagai rekaman verbal. Namun mayoritas ulama tetap memandang hadis dan sunnah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sejarah inkar al-sunnah. Pada masa Nabi, sahabat dan awal khulafaur rasyidin tidak ditemukan kelompok yang menolak sunnah. Penolakan baru muncul pada era Abbasiyah ketika periwayatan hadis berkembang bersamaan dengan maraknya pemalsuan hadis. Kelompok rasionalis, Khawarij dan Mu'tazilah menjadi bagian dari pihak yang meragukan hujjah hadis, terutama hadis ahad. Tokoh-tokoh modern seperti Taufik Sidki, Qasim Ahmad, Rosyad Khalifah, dan Ghulam Ahmad Parvez mengembangkan kembali gerakan ini. Di Indonesia, tokoh seperti Irjam Sutarto dan beberapa pengikutnya menyebarkan paham ini sejak sekitar tahun 1980-an. Munculnya gerakan modern ini banyak dipengaruhi pemikiran orientalis dan semangat rasionalisme yang tidak diimbangi dengan pemahaman metodologi ilmu hadis. Argumentasi kelompok inkar al-sunnah. Kelompok inkar al-sunnah mengemukakan argumen nakli dan akli. Secara nakli, mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kesempurnaan Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, sehingga menurut mereka tidak diperlukan sunnah. Mereka juga menolak hadis ahad karena bersifat zanni, sehingga dianggap tidak layak menjadi dasar hukum. Selain itu, mereka memanfaatkan hadis-hadis lemah yang seolah menegaskan bahwa sesuatu harus dikembalikan pada Al-Quran saja. Secara akli, mereka menyatakan bahwa hadis tidak layak dijadikan hujjah karena proses kodifikasinya terjadi setelah Nabi wafat, sehingga rentan dipalsukan. Mereka menilai bahwa kritik sanad tidak valid karena muncul setelah masa sahabat. Tak jarang mereka menuduh hadis sebagai penyebab perpecahan dan kemunduran umat Islam. Tanggapan ulama terhadap inkar al-sunnah. Para ulama seperti Al-Syafi'i, Ibnu Hazm, dan Al-Baihaqi membantah pemikiran inkar al-sunnah. Dengan argumentasi ilmiah, Al-Quran sendiri memerintahkan untuk mengikuti Rasul serta menjelaskan bahwa Nabi berperang menerangkan ajaran Al-Quran. Hadis ahad yang sahih tetap dapat dijadikan hujjah jika memenuhi kriteria sanad dan matan yang kuat. Hadis yang dijadikan pegangan oleh kelompok ini terbukti memiliki sanad munqati sehingga tidak valid sebagai dasar penolakan sunnah. Al-Syafi'i melalui argumentasinya berhasil membungkam gerakan inkar al-sunnah selama berabad-abad dan dikenal sebagai pembela sunnah atau nasir al-sunnah. Gerakan inkar al-sunnah di Indonesia. Di Indonesia, pemahaman ini berkembang sejak akhir 1970-an hingga 1980-an, terutama di kalangan masyarakat akademis. Tokoh seperti Muhammad Irjam Sutarto menolak seluruh hadis dan hanya berpegang pada Al-Quran. Dampaknya muncul praktik keagamaan menyimpang serta sholat tanpa adzan, perubahan jumlah rakaat, penolakan puasa Ramadan, hingga penghilangan zakat dan ibadah jenazah. Menurut Daud Rashid, paham ini di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu penolakan total, penolakan sebagian, dan penolakan selektif berdasarkan sanad tertentu. Fenomena ini berpotensi merusak akidah dan praktik ibadah masyarakat, sehingga MUI dan pemerintah mengambil langkah pelarangan dan edukasi agar masyarakat tidak terpengaruh ajaran ini. Kesimpulannya, inkar al-sunnah adalah gerakan yang menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam baik secara total maupun sebagian. Gerakan ini muncul sejak era Abbasiyah dan berkembang hingga era modern dengan berbagai tokoh pendukungnya. Argumen yang mereka gunakan bersifat parsial dan tidak memperhatikan metodologi ilmu hadis. Ulama membantah gerakan ini dengan menunjukkan bahwa sunnah memiliki dasar kuat dalam Al-Quran, serta melalui disiplin ilmu hadis yang kokoh. Di Indonesia, pemahaman ini berkembang dan menimbulkan penyimpangan praktik ibadah sehingga perlu diwaspadai.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.